Halo kawan Wiki, selamat datang di sesi pembelajaran Wikidata. Mungkin kawan Wiki pernah bertanya, apakah semua benda di dunia ini boleh dibuat butirnya? Jawabannya tentu tidak ya kawan Wiki. Wikidata memiliki prinsip kelayakan atau notability. Suatu item dianggap layak jika memiliki referensi yang dapat diverifikasi, meskipun belum memiliki artikel di Wikipedia. Wikidata tidak mewajibkan suatu subjek memiliki halaman Wikipedia terlebih dahulu. Namun, subjek tersebut harus dapat dibuktikan keberadaannya melalui sumber yang kredibel. Kelayakan di Wikidata seringkali ditentukan oleh adanya identitas di sistem lain, seperti katalog resmi, basis data ilmiah, atau registri pemerintahan. Selama suatu entitas memiliki rujukan yang jelas dan dapat diverifikasi, maka entitas tersebut dapat dibuatkan butirnya. Namun, data pribadi yang tidak memiliki rujukan publik tidak tercatat dalam basis data manapun atau tidak dapat diverifikasi, sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam Wikidata. Wikidata bukan tempat menyimpan informasi pribadi yang tidak terdokumentasi secara publik. Setiap butir yang dibuat harus memenuhi prinsip verifiabilitas. Tanpa sumber yang jelas, sebuah butir beresiko dihapus oleh komunitas. Dengan memahami prinsip kelayakan ini, kawan Wiki dapat berkontribusi secara bertanggung jawab. Menambahkan data bukan sekedar mengisi informasi, tetapi memastikan bahwa informasi tersebut layak dan terverifikasi. Tidak semua sumber memiliki bobot yang sama. Dalam Wikidata, kita mengenal istilah reliable source, authoritative database, dan self-published content. Sebagai penyunting, kita perlu memahami perbedaan kualitas sumber ini semua sebelum menambahkannya sebagai referensi. Reliable source adalah sumber yang memiliki reputasi editorial dan proses verifikasi yang jelas. Sementara authoritative database adalah basis data otoritatif yang diakui secara internasional. Wikidata sering menggunakan basis data otoritas sebagai referensi utama, seperti WIAF, ISNI, atau katalog resmi lembaga tertentu. Sumber-sumber ini memiliki struktur data yang stabil dan dapat diverifikasi. Sebaliknya, self-published content seperti blog pribadi atau unggahan media sosial umumnya tidak melalui proses editorial yang ketat. Sumber seperti ini sebaiknya tidak dijadikan referensi utama, terutama untuk data faktual yang sensitif atau penting. Oleh karena itu, setiap informasi penting sebaiknya dapat ditelusuri kembali ke sumber aslinya. Prinsip ketelusuran adalah fondasi utama kualitas data terbuka. Terkadang, dua sumber berbeda memberikan informasi yang berbeda pula. Misalnya satu sumber menyebutkan tahun lahir seseorang itu 1985, sementara sumber yang lain menyebutkannya tahun 1986. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mari simak lebih lanjut. Langkah pertama adalah memeriksa kualitas dan kredibilitas masing-masing sumber. Apakah keduanya reliable source? Apakah salah satunya lebih mutakhir atau lebih otoritatif? Keputusan tidak didasarkan pada opini pribadi, melainkan pada kekuatan referensi. Wikidata menyediakan sistem peringkat atau rank untuk menangani perbedaan semacam ini. Gunakan preferred rank untuk data yang dianggap paling akurat atau paling mutakhir. Normal rank untuk data yang masih relevan. Dan deprecated rank untuk data yang diketahui salah tetapi tetap dicatat untuk kepentingan historis. Wikidata bukanlah sekedar sistem benar atau salah, melainkan basis data yang mencatat klaim yang dapat diverifikasi. Selalu tulis ringkasan suntingan agar transparan. Jika ada perbedaan pendapat, diskusikan dengan sopan dan sertakan sumber di halaman pembicaraan. Dengan memahami mekanisme penyelesaian konflik data, kawan Wiki tidak hanya menjadi penyunting, tetapi juga bagian dari tata kelola pengetahuan global. Ingatlah, data yang baik lahir dari diskusi yang sehat dan referensi yang kuat. Sekarang kawan Wiki, mari kita pelajari satu langkah penting, yaitu melakukan audit atau pemeriksaan kualitas data secara mandiri. Untuk menjaga kualitas data Wikidata, lakukan audit sederhana ini. Pertama, perbaiki constraint violation atau peringatan tanda seru kuning atau merah pada pernyataan. Pastikan semua diperbaiki. Kedua, pastikan setiap data penting memiliki referensi yang valid. Ketiga,
gunakan rank secara tepat seperti preferred rank untuk data utama dan deprecated rank untuk catatan lama. Terakhir, pastikan konsistensi label dan deskripsi antar bahasa. Dengan langkah kecil ini, kawan Wiki telah berkontribusi besar menjaga keandalan ekosistem pengetahuan terbuka. Pernahkah kawan Wiki bertanya, bagaimana data di kotak informasi Wikipedia bisa selalu mutakhir? Mari kita bahas lebih lanjut. Saat ini, banyak Wikipedia mengisi kotak informasi secara otomatis menggunakan data dari Wikidata. Kuncinya ada pada QID, sebuah kode unik yang menghubungkan artikel Wikipedia dengan data terstruktur. Pendekatan ini dikenal sebagai single source of truth. Artinya, cukup dengan satu suntingan di Wikidata, ratusan artikel Wikipedia dalam berbagai bahasa akan terbarui secara otomatis. Hal ini efektif untuk menjaga konsistensi dan mengurangi duplikasi. Secara teknis, Wikipedia membaca data ini melalui modul template. Meski beberapa Wikipedia masih menggabungkan data lokal dengan Wikidata, semuanya tetap transparan dan bisa ditelusuri referensinya. Lewat integrasi ini, satu suntingan kecil kawan wiki memberikan dampak global pada ratusan bahasa. Inilah sumber kekuatan data antara Wikipedia dan Wikidata dapat terhubung. Wikidata bukan sekedar basis data mandiri, ia adalah jembatan atau hub bagi berbagai basis data di dunia. Bagian yang disebut identifiers atau pengidentifikasi eksternal inilah yang menjadi Wikidata sebagai jembatan antar sistem. Di sini kita melihat external identifier, fitur yang menghubungkan Wikidata dengan ribuan situs otoritas melalui link open data. Wikidata bertindak sebagai simpul penghubung data global. Fungsinya sangat krusial untuk entity resolution, yaitu memastikan satu entitas dikenali secara konsisten lintas platform, sehingga berbagai dataset bisa saling terintegrasi. Jadi, Wikidata bukan sekedar penyimpan informasi, melainkan penghubung pengetahuan dunia. Setiap suntingan kawan wiki turut membangun infrastruktur data global. Seluruh data di Wikidata bersifat open data atau data terbuka yang memiliki lisensi Creative Commons Zero atau CC0. Lisensi ini menempatkan data sedekat mungkin dengan domain publik. Data faktual di Wikidata dirilis dengan lisensi CC0 atau sepenuhnya bebas hak cipta. Artinya, siapapun bebas menggunakan, mengubah, bahkan memanfaatkan untuk tujuan komersial tanpa perlu izin. Namun ingat, lisensi CC0 ini hanya berlaku untuk data terstrukturnya saja, bukan untuk berkas media seperti gambar yang memiliki lisensi tersendiri. Meski secara hukum atribusi tidak wajib, menyebutkan Wikidata sebagai sumber tetap menjadi praktik terbaik untuk menghargai komunitas. Lewat lisensi ini, Wikidata menjadi fondasi open data global. Data ini tidak hanya bisa dibaca manusia, tetapi juga untuk diakses oleh mesin melalui Application Programming Interface atau disingkat API. Melalui API ini, aplikasi luar dapat mengambil data secara otomatis. Saat aplikasi mengakses Wikidata, data dikirim dalam format terstruktur seperti JSON yang mesin readable dan mudah diproses secara otomatis. Selain itu, kita juga bisa menggunakan SparkyL Query Service untuk analisis yang lebih kompleks. Karena terhubung dengan ekosistem link open data, pengembang bisa dengan mudah mengubah query menjadi visualisasi seperti peta atau grafik. Lewat SparkyL, data yang kawan wiki tambahkan kini menggerakkan inovasi teknologi di seluruh dunia. Wikidata bukan sekedar basis data Wikipedia, melainkan infrastruktur pengetahuan digital global. Satu suntingan kecil Anda hari ini bisa menjadi fondasi bagi riset, aplikasi, hingga kecerdasan buatan yang berdampak pada jutaan pengguna di masa depan. Dengan menyelesaikan modul ini, kawan wiki resmi menjadi bagian dari komunitas penjaga kualitas data dunia. Selamat telah menuntaskan seluruh rangkaian Wikilatih Wikidata. Teruslah berkontribusi, bebaskan pengetahuan, dan sampai jumpa di proyek wiki lainnya. Semoga bermanfaat. Bye!